Halo, kembali lagi bersama saya Gali Antonius Ololuema. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan terkait tentang uh, organisasi internasional non pemerintahan. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah organisasi non pemerintahan, organisasi internasional tepatnya, tentang Environmental Defense Fund atau yang dikenal dengan Environment Defense, yang disingkat dengan EDF. EDF adalah sebuah kelompok advokasi lingkungan nirlaba yang berbasis di Amerika. EDF ini didirikan pada tahun 1967. Fokus utamanya adalah lingkungan atau environmentalisme. Organisasi ini mungkin lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang berideologi tentang kaum environmentalis terkait dengan isu-isu lingkungan yang terjadi di dunia tepatnya. Area yang dilayani itu seperti yang saya katakan tadi, mencakupi seluruh dunia. Kelompok ini atau organisasi ini mengangkat isu-isu internasional mengenai seperti pemanasan global, terus restorasi ekosistem, kelautan dan kesehatan manusia. Serta dalam tujuan dari pembentukan organisasi ini serta menganjurkan penggunaan ilmu pengetahuan, ekonomi dan hukum yang baik untuk mengatasi atau mencari solusi lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Pada awalnya organisasi ini didirikan atas tanggapan penggunaan DDT atau pestisida yang merusak lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Bidang pekerjaan atau cakupan prospek yang ada di dalam ADF atau Environmental Defense Fund itu mencakupi beberapa bagian. Yang pertama adalah iklim dan energi. ADF bertujuan untuk mengurangi polusi dan pemanasan global, itu terkait iklim dan energi. Terus yang kedua terkait oceans. Organisasi ini bekerja untuk melindungi ekosistem laut, mempromosikan bahan dan alat tangkap, dan melestarikan habitat laut. Pada intinya terkait dengan poin atau tujuan cakupan yang ingin dicapai dalam ekosistem laut, berkelanjutan dalam memelihara lingkungan laut yang baik. Terus yang ketiga menyangkut tentang kesehatan, berfokus pada pengurangan polusi udara. Di sini kesehatan itu pengurangan polusi udara yang terjadi di dunia yang mengakibatkan terhadap lingkungan yang tidak sehat, berdampak juga pada lapisan ozon yang semakin menipis. Terus yang keempat terkait dengan ekosistem. Organisasi Environmental Defense Fund mempromosikan kebijakan ramah ekosistem, kemitraan dengan petani dan peternakan untuk meningkatkan habitat dan kualitas. Pada intinya di sini fokus utama ekosistem ini bagaimana organisasi Environmental Defense Fund mampu merangkul para petani atau peternak sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang aman penggunaan dari pestisida, sehingga menciptakan suatu situasi di mana lingkungan itu terjaga, lingkungan yang berkelanjutan pada intinya. Terus yang berikutnya berkaitan dengan ekonomi lingkungan. Pada poin ini Environmental Defense Fund itu mempromosikan penggunaan pasar dan intensif untuk membantu memecahkan masalah lingkungan. Di sini kan terkait dengan ekonomi lingkungan, Environmental Defense Fund maksudnya mempromosikan sebuah sistem lingkungan di mana mempromosikan penggunaan pasar dan ekonomi untuk membantu memecahkan masalah-masalah lingkungan terkait dengan penggunaan pestisida tadi atau gas karbon dan lain-lain. Mungkin beberapa cakupan yang sempat dicapai oleh Environmental Defense Fund itu sudah beberapa kali atau sudah beberapa poin yang sudah dicapai dalam beberapa tahun setelah pendirian pada tahun 1967.
Kita mulai ada beberapa tahun yang pencapaian dari Environmental Defense Fund. Yang pertama itu kurang lebih pada tahun 1970 itu Environmental Defense Fund mampu membuat sebuah kebijakan tentang larangan berburu paus. Di sini kan paus itu dinilai sebagai suatu hewan langka yang semakin hari semakin punah, sehingga mendorong kaum Environmental Defense Fund untuk menciptakan sebuah kebijakan agar paus itu tidak diburu secara liar sehingga habitatnya tetap terjaga. Kemudian pada tahun 1974 kebijakan mengenai undang-undang air minum yang sehat. Pada kesempatan ini Environmental Defense lebih memfokuskan kepada bagaimana penggunaan air minum yang aman, sehat, dan penggunaannya ini lebih kepada titik yang dimana penggunaan air di daerah Sungai Mississippi waktu itu dalam pengeluaran undang-undang terkait penggunaan air minum yang sehat, sehingga konsumsi penggunaan air minum ini berdampak baik pada kesehatan. Terus pada tahun 1986 di sini kaum Environmental Defense Force atau organisasi internasional ini menekankan kepada penggunaan kertas dalam yang kita kenal dengan pembungkus makanan, yang seperti yang dilakukan oleh Environmental Defense Fund kepada McDonald's, ya menekankan kepada pemilik McDonald's terkait dengan penggunaan plastik yang bisa didaur ulang. Terus pada tahun 1987 di sini Environmental Defense Fund sebagai peran kunci dalam penghentian penggunaan CFC atau bahan kimia yang diyakini dapat merusak lapisan ozon. Di sini kita kembali lagi kepada penggunaan gas-gas karbon, tentang pengeluaran kendaraan bermotor, gas-gas kendaraan bermotor yang dapat merusak ozon pada lapisan bumi kita, yang sehingga menciptakan pemanasan global yang sedang kita rasakan sampai sekarang. Terus kemudian pada tahun 2001, 2004, dan 2008 internasional organisasi ini memenangkan tindakan yang menghasilkan gas buangan kendaraan yang lebih baik dan bersih serta ramah lingkungan. Di sini penekanan pada utamanya gas-gas yang dapat merusak gas-gas karbon intinya yang dapat merusak lapisan ozon bumi kita. Terus pada tahun 2008 sampai 2011 Environmental Defense Fund mengembangkan program korps iklim atau penghematan energi. Mungkin pada intinya di sini organisasi ini didasarkan atas kaum environmentalis yang merasa bahwa lingkungan saat ini adalah lingkungan yang sudah mulai dirusak, dan atas tanggapan itu, atas kerusakan tersebut, maka Environmentalist Defense Fund mencoba untuk mempromosikan sebagian tujuan atau kebijakan-kebijakan yang terkait agar menjaga lingkungan, menjaga alam sehingga tetap terjaga. Pada intinya seperti itu terkait dengan Environmentalist Defense Fund atau yang dikenal dengan Environmental Defense. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan sebuah organisasi yang bergerak di bidang berfokus pada environmentalist atau lingkungan yang bernama Environmental Defense Fund. Mungkin sekian dan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyaksikan video saya ini.